Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan gitu ya, menyimak reaksi netizen hingga pengamat sepak bola yang argumentasinya sering menjadi rujukan para penikmat sepak bola gitu ya teman-teman, terhadap argumentasi daripada Putra Nababan yang meminta gitu ya pemain timnas itu 60%-nya harusnya diisi pemain nasional, atau yang dia maksud adalah pemain lokal atau orang atau pemain yang bertanding di liga yang ada di Indonesia. Nah, kita akan menyimak tanggapan dari netizen sekaligus para pengamat sepak bola. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. I feel very proud and I'm very happy to be an Indonesian. So that's my answer on your question. Maaf pimpinan, maybe can you follow us just word by word. Hiduplah Indonesia Raya. Can you follow me? Okay. If you sing, I follow. But Okay. everybody have to sing. Okay. Also, Jens everybody in have this to room, put the I hope sound on. everybody will sing Indonesian anthem with me. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua. Indonesia. Oke, bisa ternyata. bisa ternyata Mantap. pimpinan. Oke lah, tinggal mungkin belajar ke depannya. Minta 60% timnas bukan naturalisasi. Memang harus gitu aturannya. Tadi Bang Putra ya tadi. Iya. Betul, enggak lah. Apa urusannya? Maksudnya kan ini kan WNI, kita bicara pemain yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Justru ini diskriminatif sebagai orang yang punya hak yang sama untuk memegang timnas Indonesia. Ketika dia sudah memutuskan untuk pindah warga negara, sudah memutuskan untuk membela Panji WNI, artinya ya mereka punya Hak yang sama. hak yang sama dengan pemain lain. Justru gua rasa kesalahan besar gitu kalau kita akhirnya mengkotak-kotakan hanya boleh jatah 20% pemain ini, hanya boleh jatah sekian, itu nggak boleh. Karena semua keputusan ada pada pelatih yang memilih skuad terbaik untuk yang kita turunkan gitu. Mau dia datang dari mana pemainnya, mau dia lahir di mana, mau dia berdarah mana, yang sudah pasti dia adalah orang Indonesia dan punya hak yang sama. Apa yang terjadi kalau nggak ada diaspora? Kita fair aja. Apakah kita akan lolos kualifikasi Piala Dunia? Apakah kita lolos grup? Apakah kita ikut Piala Asia lewat kualifikasi sampai lolos grup? Kan realistisnya nggak pernah terjadi. Ini bisa terjadi berkat andil dari pemain diaspora. Harus realistis. Udahlah bukan tuan rumah kita. Iya. Dan mayoritas gue lihat netizen paham sekarang. Oh, sudah mulai pada pintar ya? Udah pada pinter. Yang penting mereka nyanyi Indonesia Raya pakai Garuda di dadaku. It's enough. Main bagus. Main bagus. Dan memberikan contoh Bisa baik. dinikmati. Main bagus dan menang. Golnya nggak jatuh dari langit. Betul, bukan gol-gol hoki ya. Bukan gol hoki. Kayak tim mana tuh Liga Inggris yang banyak gol hokinya menang terus? Ya itu yang setan merah itu. Udah gol hoki kalah puluh bola. Kembali ke pernyataan atau juga keinginan dari anggota DPR tersebut, menurut saya nggak ada masalah. Tapi harus juga di flashback ya, atau dilihat rekam jejak dari timnas Indonesia sebelum timnas Indonesia itu mulai diperkuat oleh banyak pemain-pemain keturunan Indonesia. Bisa menang, tapi sangat sulit. Bermain rapi, tapi sering melakukan kesalahan. Kemudian bermain away, belum tentu bisa menang. Tapi sekarang timnas kita bermain away bisa menang. Dan saya pikir juga gak perlu mengatakan soal pemain naturalisasi atau juga pemain nasional, gak perlu juga. Karena siapapun yang sudah menjadi warga negara Indonesia berarti dia adalah pemain tim nasional Indonesia. Maka itu yang selalu saya katakan, mereka adalah pemain-pemain diaspora Indonesia atau mereka adalah pemain-pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Jadi saya pikir sekarang ini sudah bukan saatnya lagi kita membedakan para pemain yang berada di timnas Indonesia. Nanti yang ada terjadi terkotak-kotak dong di dalam timnas Indonesia. Wah, ini pemain keturunan Indonesia. Wah, ini pemain dari asal daerah ini. Ini pemain dari asal daerah ini. Ini pemain dari klub ini. Ini pemain dari klub ini. Gak bisa seperti itu. Ketika sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia, maka semuanya harus begitu. Suaranya bersatu. Bersatu untuk apa? Untuk memberikan prestasi bagi timnas Indonesia. Jadi semua punya niat baik. Cuma memang dengan kehadiran banyak pemain diaspora Indonesia semakin sulit untuk bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kan bagus. Artinya siapapun yang ingin bermain bagi timnas Indonesia harus yang pertama bekerja sangat keras, yang kedua punya disiplin yang tinggi, yang ketiga harus punya kualitas. Ya tentunya harus juga merupakan warga negara Indonesia. Tadi kan sudah saya katakan. Jadi
nggak ada masalah juga. Kalaupun nanti pemain-pemain diaspora Indonesia ini meningkat, ya kan, atau lebih banyak lagi, nggak masalah. Karena kan yang kita inginkan juga timnas Indonesia bisa berprestasi juga di level Asia. Dan kenapa nggak mungkin? Pasti bisa dong. Iya, betul. Perlahan-lahan ini kan sekarang sedang disiapkan. Seharusnya nggak cuma 60%, tapi 100% harus pemain nasional. Dan memang pada faktanya timnas saat ini itu diisi oleh 100% pemain nasional. Tapi kita susah tuh jelasin sama Red Bull. Kalau pemain timnas ini benar-benar 100% nasional, susah mau dijelasin apa juga susah. Mereka akan nolak. Kenapa? Jokowi yang udah membesarkan nama partainya dia aja nih, mulai dari Solo sampai presiden 2 kali, itu beda pilihan politik kemarin di Pilpres langsung dianggap pengkhianat. Karena bagi orang-orang Red Bull, Indonesia ini cuma milik bapaknya aja. Udah gitu aja. Jadi semuanya dianggap tidak nasionalis. Repot ngomong sama Red Bull. Jangankan 60%, 100% pemain lokal di timnas pun gue dukung. Asal pemain lokal harus lebih bagus daripada yang diaspora. Selama itu tidak terjadi, ya kita tetap ngandelin pemain diaspora. Dan sampai kapan nggak tahu, yang tahu ya pelatih. Ini adalah proses naturalisasi yang ketiga yang saya ikuti. Cuman memang agak sedih, dan tapi saya paham karena kesibukan beliau sebagai ketua dan juga menteri. Kita tidak pernah bertemu dengan ketua PSSI, sehingga kita tidak tahu. Maka tadi saya sempat tanya sama si abang, ini sampai kapan naturalisasi lagi ini? Karena berdasarkan catatan yang saya punya ini, saya tidak akan bicara tentang kepemimpinan era yang jauh, tapi sejak Pak Iwan saja, kita sudah melakukan 4 naturalisasi. Yang pertama Mark Klok, kedua Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama. Nah sekarang masuk ke eranya Pak Erick Thohir ini, tercatat ini sudah hampir 7 pemain. Sekarang hari ini akan ditambah 2. Jadi total ini 13 orang naturalisasi. Memang tidak bisa dipungkiri, naturalisasi tidak bisa dihindari. Inilah yang membuat Vietnam ini marah dengan Indonesia. Dan Vietnam akan mengikuti kita, mereka akan naturalisasi pemainnya. Karena selama ini 3 tahun berturut-turut Vietnam nggak pernah menang, nggak pernah kalah sama Indonesia. Tapi kemarin Vietnam kalah. Artinya ini menjadi satu patokan. Disampaikan saja, tidak bisa dihindari. Anak-anak kita di Indonesia ini, begitu saya baca latar belakang saya terharu. Mereka masih mencintai Indonesia. You still love Indonesia because your father born in Aceh. Nggak gampang orang mau menjadi warga negara. Maka tadi saya tanya, apakah mereka betul mau menjadi warga negara? Tidak mudah. Karena kalau dihitung sebagai negara, kita negara besar, tapi kita belum menjadi negara maju. Anda sudah ada di negara maju, tapi memang competition-nya begitu ketat. Nah jadi memang Indonesia akan menuju panggung dunia. Tadi saya juga tanya, sejak kehadiran Argentina ke Indonesia, itu membuka mata anak-anak Indonesia bahwa Indonesia sanggup mendatangkan juara dunia di Indonesia. Nah jadi artinya tidak akan bisa dipungkiri akan terjadi persaingan, Bang Yunus. Anak-anak kita ini akan bersaing dengan anak-anak kita juga yang pada dasarnya secara fisikly jauh lebih kuat, jauh lebih tinggi, lebih powerful. Nah ini tentu kita juga mengikuti, teman-teman media di Indonesia juga sudah mulai terbelah ini. Waduh, ini dengan hadir naturalisasi akan ada beberapa anak yang punya potensi akan tergeser. Itu realita. Makanya saya senang di sana saya lihat ada Coach Indra sama Coach Bima ini. Abang nih udah nih lagi di Komo apa di Tolo nih bedah? Kemarin saya lihat udah di Komo soalnya. Mudah-mudahan anak-anak kita yang akan masuk di Kolon ini juga memberikan impact yang baik bagi Indonesia di mata dunia. Jadi memang tidak ada alasan saya untuk menolak. Mungkin saya bisa mewakili fraksi PD Perjuangan menyetujui untuk datangnya 2 saudara kita, 2 anak kita. Yang pertama Calvin, yang kedua adalah Jane Revans.
Mudah-mudahan kehadiran Anda di Indonesia bisa memberikan semangat bagi anak-anak Indonesia untuk melakukan sebuah real the competition, real the sport, real the sportivity. Jadi, because we cannot speak in English in this room, so jadi saya cuma bisa bilang selamat datang di Indonesia, bergabung dengan Indonesia. Mudah-mudahan Anda fun di sini dan bisa memberikan dampak kepada anak-anak putra-putra Indonesia. Ya itu ya teman-teman, kita sudah menyimak pendapat daripada netizen hingga pengamat sepak bola yang nggak perlu diragukan lagi kapasitasnya. Dan di sini sangat bagus pendapat daripada Rano Karno bahwa Indonesia sedang menuju gitu ya panggung dunia. Bahkan mungkin sudah ya di level Asia kita sudah menunjukkan taring kita gitu ya di level Asia gitu ya teman-teman. Dan mungkin ya walaupun sama-sama praksi PDIP dengan Putra Nababan ya ada sedikit perbedaan pendapat tampaknya dengan Rano Karno. Tapi saya nggak tahu ya kalau kita tonton keseluruhan video Putra Nababan apakah sebenarnya dia menyetujui cuman memberikan challenge tantangan apakah bisa 60%-nya itu diambil daripada pemain lokal atau pemain nasional yang berlaga di Indonesia. Mungkin seperti itu ya teman-teman arah argumentasinya. Nah kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana gitu ya teman-teman? Coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.